Cenderungannya untuk LPG ini berbeda dengan BBM subsidi. LPG ini cenderung meningkat, bahkan selalu meningkat, selalu direvisi sejak tahun 2023. PT Pertamina Patraniaga mengungkap alasan mengusulkan agar pembelian LPG 3 kg dibatasi 10 tabung per bulan per satu kepala keluarga. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Ahmad Mutasyar, mengatakan usulan pembatasan ini untuk mengendalikan lonjakan permintaan gas bersubsidi tersebut. Ia menyebut kuota penyaluran LPG 3 kg cenderung meningkat setiap tahunnya dari jatah yang diberikan pemerintah dan kuota revisi. Perseroan memperkirakan penyaluran LPG 3 kg tanpa pembatasan tahun ini meningkat 3,2% atau 8,7 juta metrik ton dibanding realisasi pada 2025, yakni 8,51 juta metrik ton. Angka kenaikan tersebut juga telah mempertimbangkan peningkatan konsumen rumah tangga dan usaha mikro per bulan, serta penambahan konsumen petani yang menjadi sasaran pada 2026. Kecenderungannya untuk LPG ini berbeda dengan BBM subsidi. LPG ini cenderung meningkat, bahkan selalu meningkat, selalu direvisi sejak tahun 2023. Selalu direvisi dan pada tahun 2026 diprognosakan untuk distribusi tanpa pengendalian, artinya distribusi ini dilakukan dengan tidak adanya batasan-batasan, itu akan meningkat sebesar 3,2% dari alokasi, meningkatnya cukup tinggi dari 8.000 ton menjadi 8.700. Dan tetapi kalau dari prognose terhadap penyaluran LPG yang dibatasi atau dikendalikan, nah ini akan meningkat sekitar. Kementerian Sosial sedang mematangkan sistem untuk menyalurkan bantuan sosial secara daring atau digital. Diharapkan dengan digitalisasi bansos, penerimanya pun akan lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan digitalisasi bansos ini juga turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional. Saat ini Gus Ipul menyebutkan sudah diuji coba pemberian bansos digital di Kabupaten Banyuwangi. Meski masih terdapat error, Gus Ipul mengungkapkan pihaknya terus memperbaiki sistem tersebut sesuai dengan DTSEN sebagai acuan penerima bansos. Adapun uji coba pemberian bansos secara digital akan diperluas dengan uji coba di sejumlah daerah hingga nantinya digunakan secara nasional. Ia menjelaskan bansos digital ini nantinya setiap orang bisa mengajukan sebagai penerima bansos. Namun yang menentukan adalah sistem berdasarkan data DTSEN. Untuk ikut terlibat aktif dalam digitalisasi bansos. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harapkan nanti dengan digitalisasi bansos itu ya kita bisa membuat data kita makin akurat. Bersama Komite Percepatan Transformasi Digital pemerintah, kita sudah melakukan piloting di Banyuwangi ya kepada 357.000 KPM yang hasilnya memang cukup sedikit mengejutkan, tetapi inilah fakta Bapak Ibu sekalian. Jadi ini piloting, ini baru mencoba bersama-sama dengan tim besar yang dipimpin oleh Pak Luhut ya untuk melakukan satu proses digitalisasi bansos. Hasilnya ada 77% dinyatakan error ketika menggunakan data yang lama. Setelah diukur dengan DTSEN, errornya menjadi turun 28,2%. Diharapkan nanti dengan digitalisasi bansos, errornya sudah bisa di bawah 10%. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria mengungkapkan kerugian badan usaha milik negara setiap tahunnya bisa mencapai 20 triliun rupiah. Jumlah tersebut merupakan kerugian resmi yang tercatat dalam laporan keuangan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria mengungkapkan dalam catatan resmi kerugian keuangan badan usaha milik negara atau BUMN mencapai 20 triliun rupiah setiap tahunnya.
di mana kerugian BUMN ini dipicu akibat inefisiensi yang terjadi di perusahaan BUMN dan anak-anak usaha. Selain itu, Danantara juga mencatat selain kerugian 20 triliun rupiah, terdapat pula kerugian tidak langsung yang tercatat mencapai 30 triliun rupiah. Secara total potensi kerugian perusahaan plat merah tersebut mencapai 50 triliun rupiah. Oleh sebab itu, menurut Doni Oskaria, BUMN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dikonsolidasikan lebih efisien, di mana jumlah BUMN yang saat ini mencapai 1.000 lebih akan dipangkas menjadi hanya 300 BUMN. Konsolidasi yang dimaksud berbentuk merger antara perusahaan hingga penutupan perusahaan. Meski begitu, Doni menjamin bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan BUMN. Dalam proses konsolidasi BUMN sepanjang tahun 2025 lalu, sedikit terdapat 21 perusahaan BUMN yang berhasil diselesaikan, termasuk penataan perusahaan gula, penyataan waskita karya hingga Krakatau Steel. Langkah serupa juga dilakukan pada BUMN transportasi udara, yakni Garuda Indonesia dan Citylink, dengan pembenahan menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memangkas kuota BBM subsidi Pertalite menjadi 29,27 juta kiloliter, turun 6,28% dibandingkan kuota 2025. Selain Pertalite, kuota minyak solar juga turun 1,32% menjadi 18,64 juta kiloliter. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi resmi menetapkan kuota penyaluran bahan bakar minyak subsidi dan kompensasi untuk tahun 2026. Dalam penetapan tersebut, kuota jenis BBM khusus penugasan Pertalite ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter, turun 6,28% dibandingkan kuota tahun sebelumnya. Penurunan kuota Pertalite dilakukan seiring upaya pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi serta pengendalian konsumsi energi nasional. Kami BPM Migas telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JPKP tahun 2026 untuk minyak tanah 526.000 kiloliter, kemudian minyak solar 18.636.500 kiloliter, kemudian JPKP Pertalite 29.267.947 kiloliter. Kemudian untuk pengawasan operasional BBM 1 harga, kami overall target 71 lembaga penyalur dan dijumlahkan menjadi 654 lembaga penyalur. Selain Pertalite, kuota minyak solar pada 2026 juga ditetapkan turun 1,32% menjadi 18,64 juta kiloliter. Sementara itu, kuota minyak tanah justru naik tipis 0,19% menjadi 526.000 kiloliter untuk menjaga pasokan energi rumah tangga di wilayah tertentu. Tim Liputan IDX Channel.